Shalom, perkenalkan nama saya Maretia Oteas, NIM 1.01.2022.0073, kelas B, semester 3, Prodi Pak, tugas UTS mata kuliah Etika Kristen. Baik, saya akan masuk dalam penjelasan di mana saya akan menjelaskan tentang kasus pembunuhan yang terjadi di Osapa, dan di sini saya akan menjelaskan menggunakan 5W tambah 1H, di mana yang pertama apa, dan yang kedua siapa, yang ketiga kapan, dan yang keempat mengapa, dan yang kelima di mana, dan yang keenam bagaimana. Baik, yang pertama adalah apa. Apa yang terjadi pada peristiwa atau kasus tersebut? Nah, yang terjadi pada peristiwa tersebut atau kasus tersebut adalah peristiwa pembunuhan. Nah, yang kedua adalah siapa yang terlibat dalam peristiwa yang terjadi. Nah, yang terlibat pada peristiwa yang terjadi adalah pelaku dan juga korban yang bernama Rafael Jeremia Lema dan Yohanes Don Bosco Padalani yang menjadi korban pembunuhan tersebut. Yang ketiga adalah kapan terjadinya peristiwa tersebut. Peristiwa tersebut terjadi sejak pada hari atau tanggal Minggu 24 September 2023 sekitar jam 6 atau 18.00 WITA. Yang keempat, mengapa terjadinya peristiwa tersebut? Peristiwa tersebut terjadi karena terjadinya kesalahpahaman antara pelaku dan juga korban. Kelima, di mana peristiwa tersebut dapat terjadi? Peristiwa tersebut terjadi di Osapa, Kupang, di Jalan Esanita, RT 011 RW 004, Kelurahan Osapa, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang. Yang keenam, bagaimana terjadinya peristiwa tersebut? Peristiwa atau kronologi tersebut awalnya berdasarkan keterangan para saksi. AKP Jenny mengatakan bahwa kejadian awal korban yang meninggal temannya Rafael bermasalah atau salah paham dengan salah satu orang pelaku, namun pada saat itu Rafael belum dianiaya oleh pelaku tersebut. Setelah terjadinya kesalahpahaman itu, pelaku memanggil korban Rafael berniat untuk mereka dapat berdamai. Sesampainya mereka di sana, korban Rafael ini mendapat pukulan dari pelaku di muka. Langsung Rafael dan korban yang meninggal melarikan diri. Lalu disampaikan korban yang meninggal dunia pun lalu memanggil kedua teman lainnya di kos untuk pergi ke TKP awal. Sesampainya mereka di TKP tersebut, perkelahian pun terjadi sehingga memakan salah satu korban pemuda asal Kabupaten Alor bernama Yohanes Don Bosco Padalani, umur 23 tahun, meninggal dunia. Pada saat itu polisi berada di tempat kejadian perkara atau TKP di Jalan Esanita, RT 011 RW 004, Kelurahan Osapa, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang pada Minggu 24 September 2023 malam. Kepolisian Kelapa Lima, satunya yakni korban Rafael dan kedua saksi lainnya ialah teman dari korban yang meninggal dunia. Korban berinisial Yohanes Don Bosco Padalani tewas secara tragis pasca ditikam oleh terduga pelaku dengan menggunakan sebilas pisau di Kelurahan Osapa, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang. KS sebagai tersangka dan penganiaya, sedangkan pengeroyokan adalah EAM dan A. Nah, dari cerita KS berawal saat dirinya sempat menegur korban karena mengendarai sepeda motor dengan kecepatan tinggi melintasi Jalan Esanita, sehingga terjadinya adu mulut antara keduanya. Setelah itu KS dan salah satu temannya yakni EAM langsung ke TPI Oba untuk bekerja seperti biasa, di mana ia bekerja sebagai seorang nelayan. Saat tersangka EAM pulang melaut, yakni pada Minggu malam, korban bersama 5 orang temannya telah menunggu pelaku di pertigaan Jalan Esanita dan langsung mengejar tersangka hingga depan rumahnya. Saat itu korban langsung turun dari sepeda motor dan menyerang tersangka dari belakang, yang mengakibatkan tersangka KS terjatuh. Walaupun sudah terjatuh,
Korban dan temannya terus memukulinya hingga tersangka berusaha untuk meloloskan diri dengan berlari ke rumahnya dan langsung mengambil pisau di meja dapur dan langsung menikam korban. Dari kasus tersebut, Jamie mengungkapkan untuk EAM dan A dikenakan pasal 170 KUHP subsidiar, pasal 351 junto pasal 55 dengan ancaman pidana paling lama 5 tahun penjara. Sedangkan KS dikenakan pasal 338 KUHP subsidiar, pasal 351 ayat 3 dengan ancaman pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau paling lama 20 tahun. KS asal Kelurahan Osapa, Kecamatan Kelapa Lima, mengatakan sebelum menikam Yohanes, dia dikeroyok lebih dulu hingga masuk dalam rumah. Karena terdesak, ia langsung mengambil pisau dapur dan menikam korban. Atas perbuatannya, KS mengaku siap menerima hukuman sesuai aturan yang berlaku. Ia pun menyesal karena sudah terlanjur menghabisi nyawa Yohanes, dan saat ini ia bersama tersangka mereka menjalani proses hukuman yang ditetapkan. Di dalam kasus pembunuhan ini kita tahu bahwa dapat melanggar undang-undang dan norma-norma, dan lebih terkhususnya pada ajaran Tuhan Yesus. Nah, yang pertama tentang undang-undang, dalam pasal 28A Undang-Undang 1945 dinyatakan bahwa setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya. Tersangka dikenakan pasal 170 KUHP subsidiar, pasal 351 dengan ancaman 5 tahun penjara. Sedangkan pelaku dikenakan pasal 388 KUHP subsidiar, pasal 351 ayat 3 dengan ancaman 20 tahun penjara atau seumur hidup. Nah, yang kedua, dalam pembunuhan kita dapat melanggar norma-norma. Yang pertama adalah norma hukum dan juga norma agama. Yang ketiga, kita dapat melanggar ajaran Tuhan Yesus, di mana dapat terambil dalam Matius pasal 5 ayat 21 yang mengatakan bahwa kamu telah mendengar yang difirmankan kepada nenek moyang kita, jangan membunuh. Siapa yang membunuh harus dihukum. Adapun juga terdapat dalam Keluaran pasal 20 ayat 13 yang mengatakan bahwa jangan membunuh. Sekian dari hasil presentasi saya. Shalom.